Pemirsa, Anda kembali dalam program Metro Siang. Jalan panjang kasus buronnya Harun Masiku memasuki babak baru. Setelah terkuak pertama kali pada tahun 2020, KPK akhirnya menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Pemanggilan berulang ke Gedung Merah Putih berakhir dengan rompi oranye melalui tangga sakti KPK. Lalu seperti apa perjalanan kasus ini? Berikut dalam segmen At Large Perjalanan Kasus Hasto Kristianto. Pemirsa, rilis resmi dari pihak KPK mengatakan pada 8 Januari tahun 2020 dalam proses operasi tangkap tangan, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi untuk menelpon Harun Masiku. Yang kala itu KPK sudah menelusuri adanya dugaan kasus suap dalam pergantian antar anggota DPR periode tahun 2019 hingga 2024. Harun ini Hasto ini menelpon asistennya untuk menyuruh nelpon ke Harun karena Harun diminta untuk merendam handphonenya ke dalam air dan melarikan diri. Karena kala itu KPK sudah membidik Harun Masiku untuk diperiksa lebih lanjut. KPK kemudian mulai menyelidiki adanya dugaan suap kepada salah satu komisioner KPU RI pada waktu itu, yaitu Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio. Perkara dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR ini sudah mulai diselidiki oleh pihak KPK sejak tahun 2020. Nah, tetapi kala itu KPK ketika hendak menangkap Harun Masiku sudah melarikan diri dan juga Hasto Kristianto ini kemudian mengelak ketika dipanggil untuk diperiksa KPK. Dan Harun Masiku hingga saat ini masih menjadi buronan. Nah, kemudian di tahun 2024 pemirsa, tanggal 6 Juni tahun 2024 Hasto kembali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Namun Hasto memerintahkan Kusnadi selaku staf dari Hasto untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh pihak KPK. Nah, handphone ini pemirsa diyakini memiliki substansi yang berkaitan dengan penyelidikan juga. Kemudian Hasto juga mengerahkan sejumlah orang yang akan diperiksa KPK agar tidak menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember tahun 2024 dan penetapan ini berdasarkan sprindik dari KPK adalah untuk perintangan penyidikan buronan terhadap Harun Masiku. Nah, kemudian pemirsa, di tahun 2025, di awal tahun ini, tepatnya pada tanggal 20 Februari, Hasto sudah menggunakan rompi oranye dengan tangan diborgol ketika menuruni tangga sakti KPK dari ruang penyelidikan. KPK akan melakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 20 Februari hingga tanggal 11 Maret tahun 2025 dan penahanan dilakukan di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Nah, kemudian pemirsa, Hasto bukan tanpa upaya hukum ketika dijadikan tersangka. Ada sejumlah upaya yaitu pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana isi pra-peradilan itu adalah Hasto meyakini KPK bertindak sewenang-wenang ketika menetapkan dirinya sebagai tersangka. Kemudian juga Hasto tidak diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka sebelumnya dan juga putusan pengadilan yang sudah inkrah ketika memutuskan bahwa anggota Bawaslu dan juga komisioner KPU ini sebagai tersangka, sebagai terpidana dan tidak ada nama Hasto di dalam putusan sidang tersebut. Nah, kemudian pemirsa, meski sempat menjadi target KPK, nama Hasto ini tidak muncul dalam putusan persidangan Tio, Saiful Bahri, kemudian juga Wahyu yang sudah ingkrah. Dan di tanggal 13 Februari tahun 2025, sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto di PN Jaksel ditolak oleh Hakim Tunggal Jumyanto. Jumyanto ini meyakini mengabulkan adanya eksepsi yang diajukan oleh pihak KPK. Menurut Hakim, seharusnya kubu dari Hasto ini mengajukan dalam dua bentuk gugatan pra-peradilan, bukan dijadikan satu. Maka dari itu ditolak dan juga Jumyanto meyakini bahwa isi dari pra-peradilan Hasto ini kabur, tidak jelas begitu ya. Nah, kemudian pemirsa, ada juga langkah hukum yang kemudian diambil lagi oleh pihak Hasto, yaitu mengajukan kembali dua pra-peradilan yang akan dimulai sidangnya pertama pada tanggal 3 Maret tahun 2025. Nah, pemirsa, kita akan tunggu bagaimana jalannya sidang dari pra-peradilan yang kedua ini dari pihak Hasto. Apakah pihak KPK ini masih akan mengajukan eksepsi lagi dan juga pihak dari PN Jaksel ini akan menerima dari pra-peradilan ini. Nah, pemirsa, KPK menantang tersangka kasus suap dan perintangan penyidik KPK Hasto Kristianto untuk memberikan data terkait tuduhan dugaan korupsi yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebelumnya merespons santai tuduhan dari Hasto.
Pasca ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku tak menyesal ditahan KPK. Baginya penahanannya merupakan pengorbanan untuk negeri. Hasto menegaskan akan tetap berjuang meski dari balik jeruji penjara. Namun Hasto menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Menjawab tantangan Hasto, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta politikus PDI Perjuangan itu memberikan data resmi untuk bisa diproses verifikasi dan telaah sesuai aturan yang berlaku. KPK juga terbuka jika ada masyarakat yang mau memberikan informasi terkait permintaan Hasto. Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo merespon tantangan Hasto ke KPK dengan menyatakan jika terdapat bukti hukum yang kuat, pihak manapun termasuk keluarganya dapat diperiksa. Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adil juga Pak Jokowi diadili gimana? Keluarga Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali Kait-kaitkan. Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan KPK terkait 2 kasus. Dugaan suap proses pergantian antar waktu Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.